Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Hari ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan renungan penyejuk iman. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang mengampuni tanpa batas. Firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22 berkata, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?' Yesus berkata kepadanya, 'Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.'" Saudara-saudara yang kekasih, sampai berapa kali saudara sudah pernah mengampuni orang yang bersalah kepada saudara? Sangat sulit untuk mengampuni, bukan? Kebanyakan orang memang sangat sulit untuk mengampuni. Kita mengerti bahwa mengampuni itu adalah melupakan kesalahan orang lain dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Tapi sering sekali yang terjadi adalah kita mengatakan sudah memaafkan seseorang, tetapi kita masih terus mengingat-ingat kesalahan yang ia lakukan kepada kita. Tapi tahukah saudara bahwa dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita sesungguhnya sedang menyembuhkan diri kita sendiri dari luka batin, dari kemarahan, dari dendam. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus tentang sampai berapa kali harus mengampuni, apakah sampai 7 kali? Dan Yesus menjawab, mengampuni harus 70 kali 7 kali. Saudara-saudara yang kekasih, bagi Petrus angka 7 kali mengampuni itu sudah terlalu banyak. Karena mengampuni 3 kali saja kita mengampuni kesalahan orang yang sama secara terus-menerus, itu udah luar biasa. Dan Petrus mengambil tingkat volume yang lebih besar dari 3, yaitu 7. Lalu Petrus menawarkan, bagaimana kalau 7? Tapi Yesus mengatakan, bukan cuma 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Apa artinya ini, saudara? Artinya mengampuni bagi Yesus, menurut Yesus, itu dapat dikatakan mengampuni kalau dilakukan tanpa batas. Kalau saudara masih membatasi jumlah mengampunimu, yang kau katakan itu sudah mengampuni, itu berarti belum mengampuni. Jadi kalau dikatakan mengampuni itu adalah mengampuni, melupakan kesalahan orang dan tidak mengingat-ingatnya tanpa batas, tidak ada batas, dan dilakukan secara terus-menerus. Kalau masih ada batasan-batasan yang kita lakukan, yang kita buat dalam mengampuni, itu belum mengampuni. Tentu ini menjadi sesuatu yang mengagetkan dan sangat berat bagi kita, bukan? Dunia mengatakan, 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga aku maafkan. Tapi jangan 3 kali, jangan coba 3 kali. Tetapi mengampuni yang diajarkan Yesus adalah tanpa batas. Tidak ada 1 kali, tidak ada 2 kali, 3 kali, tidak. Bahkan 7 kali tidak ada. Mengampuni yang diajarkan Yesus adalah mengampuni, memaafkan, melupakan kesalahan orang lain tanpa batas dan dilakukan secara terus-menerus. Kapan saja kita datang memohon pengampunan daripadanya, Dia menyediakan pengampunan buat kita. Luar biasa, bukan? Siapa yang dapat mengampuni sesuai dengan kriteria Tuhan Yesus? Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Gak ada. Saudara, tidak sanggup kita melakukan itu. Tetapi dengan teladan pengampunan daripada Yesus, kita pasti dapat melakukannya. Yesus mengajarkan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Yesus mengatakan, bila musuh kita menampar pipi kanan, maka berikanlah pipi kiri. Yesus mengatakan, berdoalah bagi mereka yang membenci dan yang memusuhi engkau. Doakanlah musuhmu. Bila musuh kita lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Dengan demikian, kau akan menumpukan bara di atas kepalanya. Lalu Yesus mengatakan, jangan hidup dalam dendam, tapi hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apalagi itu bergantung kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, dalam perumpamaan Tuhan Yesus kali ini, Yesus menggambarkan bahwa mengampuni itu sama dengan menganggap lunas hutang seseorang. Seorang hamba yang mempunyai hutang kepada seorang raja, tetapi karena dia tidak mampu membayar, akhirnya karena belas kasihan raja tersebut menghapus hutang hamba itu. Tetapi hamba ini yang telah dihapus hutangnya, ketika dia bertemu dengan temannya yang memiliki hutang kepadanya, dan itu jumlahnya lebih sedikit dari hutang hamba ini kepada raja tadi, dia tidak mau memberikan kesempatan, bahkan dia menghajar dan melukai temannya itu. Dia memaksa temannya itu untuk membayar hutangnya. Lalu ketika raja itu mendengar tentang apa yang dilakukan oleh hamba yang sudah dilunasi hutang ini, raja itu kemudian menangkap dia dan memenjarakan dia. Saudara-saudara yang kekasih, dalam Matius 6 ayat 14-15, Yesus mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Artinya saudara-saudara yang kekasih, pengampunan yang kita berikan kepada orang yang bersalah kepada kita sesungguhnya adalah cara kita untuk menerima pengampunan dari Bapa di surga. Ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, lalu kita minta ampun kepada Tuhan. Tetapi ingat, ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni dosa kita. Ingatlah saudara, tidak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Dan ketika engkau melakukan kesalahan atau melakukan dosa terhadap orang lain, engkau pasti mengharapkan orang lain untuk memaafkan dan mengampuni engkau. Engkau mengharapkan ampunan dan maaf dari orang yang engkau lakukan kesalahan, yang engkau lakukan kesalahan terhadap dia. Dan juga orang lain yang melakukan kesalahan kepada saudara, pastinya dia juga mengharapkan maaf dan ampunan dari saudara. Oleh karena itu, marilah kita tetap memberi maaf dan ampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Karena dengan demikian kita juga pasti mendapatkan ampunan, maaf, pengampunan dari Tuhan ketika kita datang kepadanya untuk memohon ampun kepadanya. Dan sebagaimana pengampunan yang diberikan Bapa Sorgawi itu tanpa batas, maka marilah kita juga memberikan maaf dan pengampunan yang tanpa batas juga kepada orang-orang yang menyakiti kita atau yang berbuat salah kepada kita. Bukan cuma 7 kali, tetapi 70 kali 7. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan memelihara engkau sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan penyejuk iman kita hari ini. Kita akan jumpa kembali pada renungan penyejuk iman yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.